Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Jawa Tengah bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Bus penumpang mengalami kecelakaan tunggal di Tol Semarang-Batang. 16 penumpang tewas. Banjir di Klaten rendam permukiman dan jalan alternatif antar kabupaten. Obyek wisata Guci di Kabupaten Tegal dinyatakan aman untuk dikunjungi pasca terjadi banjir bandang Sungai Gung. Bus pengangkut penumpang mengalami kecelakaan tunggal di Tol Semarang-Batang. Akibatnya 15 orang meninggal dunia dan puluhan lainnya mengalami luka. Bus angkutan yang syarat penumpang Senin dini hari terguling di Simpang Susun Tol Semarang-Batang, tepatnya di kilometer 420A Kota Semarang. Penumpang yang terjebak di dalam bodi bus pun dievakuasi satu persatu oleh petugas. Peristiwa berawal saat bus sedang menempuh perjalanan dari Jati Asih Jakarta menuju Yogyakarta. Bus yang melaju kencang ini diduga hilang kendali hingga menabrak pembatas jalan dan akhirnya terguling. Hasil evakuasi tim penyelamat total ada 15 penumpang meninggal dunia dan 19 lainnya mengalami luka-luka. Telah melaksanakan evakuasi sebanyak 34 orang dengan rincian 19 orang selamat dan beberapa mengalami luka berat dan 15 orang dinyatakan meninggal dunia. Saat ini korban telah dibawa ke rumah sakit di beberapa kota Semarang untuk penanganan lebih lanjut. Demikian, terima kasih. Seluruh korban baik selamat maupun meninggal dunia langsung dilarikan ke 3 rumah sakit rujukan, yakni RSUP Dr. Karyadi, Rumah Sakit Tugu, dan Rumah Sakit Columbia untuk penanganan lebih lanjut. Sementara kasus kecelakaan ini masih dalam proses penanganan polisi. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang. Hasil penyelidikan terkait kecelakaan bus di Tol Krapyak Semarang, polisi menyebut bus mengalami kecelakaan tunggal dan diketahui bus menggunakan sopir cadangan. Saat ini kondisi sopir selamat dan masih dilakukan pemeriksaan intensif. Polda Jawa Tengah sudah mengantongi hasil penyelidikan bus yang terguling di Simpang Susun Tol Krapyak Semarang akibat kecelakaan tunggal. Polisi juga menemukan jika pengemudi bus merupakan sopir cadangan. Akibat kecelakaan, 16 penumpang tewas dan 8 orang lainnya mengalami luka. Sopir saat ini diamankan di Satlantas Polrestabes Semarang dalam kondisi selamat dan masih melakukan pemeriksaan intensif terkait penyebab kecelakaan. Jadi keprihatinan kita setelah kita cek, ternyata driver kendaraan bus tersebut adalah driver cadangan. Kemudian kita melakukan olah TKP, kita melakukan penyidikan untuk korban yang luka-luka sepenuhnya nanti ditanggung oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kemudian yang meninggal kami juga sudah koordinasi dengan Pak Dokter untuk segera diidentifikasi. Postmortem, antemortemnya sudah kita siapkan nanti di sini, kita membuka posko. Hingga Senin siang, 15 korban tewas masih berada di kamar jenazah RSUP Karyadi. 1 korban meninggal dunia di RS Tugu Semarang. Sementara puluhan korban yang selamat masih mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit di Kota Semarang. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang. Angin kencang menerjang permukiman warga di Klaten yang menyebabkan atap rumah rusak. Tempat pemancingan juga rusak dan membuat panik pemancing yang langsung berlarian menyelamatkan diri. Sejumlah atap rumah berterbangan dan pohon tumbang. Gerobak pedagang juga terguling terhempas angin kencang yang menerjang Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten pada Minggu sore.
Angin kencang juga terjadi di Desa Ketitang, Kecamatan Juwiring yang menyebabkan atap pemancingan ambruk. Saat angin kencang terjadi, sekitar 40 pemancing berada di lokasi. Angin merobohkan atap dan menimbulkan kepanikan. Terus? Ya itu kan berhubung kondisi curah hujannya deras, pemancing itu semua berteduh ke warung makan kolam. Kurang lebih selang sekitar nggak nyampe 1 menit tiba-tiba itu angin besar datang. Langsung roboh ya Pak? Iya, merobohkan itu semua bangunan Kapalung. Sepanjang berapa itu Pak kira-kira? Ini kolam sepanjang 60 meter. Yang roboh? Yang roboh itu ya ini semua. Semua ya? Nanti semua. Terus saat itu BPBD Klaten mencatat dampak angin kencang menyebabkan sejumlah atap bangunan berterbangan dan pohon tumbang yang tersebar di beberapa titik. Untuk bencana sore tadi hujan disertai angin kencang Mas di wilayah Juwiring. Untuk terdampak tadi ada 3 desa pohon yang... Tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam peristiwa angin kencang ini. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Banjir terjadi lagi di beberapa tempat di Kabupaten Klaten, merendam permukiman dan jalan alternatif antar kabupaten. Banjir juga menggenangi kantor desa. Minggu malam banjir kembali menggenangi beberapa daerah di Klaten, seperti yang dirasakan warga Desa Carikan, Kecamatan Juwiring. Banjir terjadi akibat tingginya intensitas hujan dan luapan dari sungai. Permukiman warga dan jalan alternatif antar kabupaten terendam banjir. Ketinggian air bervariasi antara 15 cm sampai 50 cm. Sejumlah motor yang nekat menerjang banjir menyebabkan kendaraannya menjadi mogok. Air juga telah masuk ke rumah warga dan tempat usaha. Seperti yang dirasakan pemilik usaha laundry yang harus memindahkan barang-barang elektronik ke tempat yang lebih tinggi supaya tidak rusak. Sementara ya yang kita lakukan dalam jangka dekat untuk itu barang-barang yang bisa mengalami kerusakan dari banjir kita angkat ke atas. apa itu? Seperti mesin cuci, mesin dryer, dan lain-lain. Selain merendam permukiman dan jalur alternatif antar kabupaten, banjir juga merendam kompleks kantor Desa Taji Juwiring. Ketinggian air mencapai 50 cm. Dan kemudian ya memang tidak bisa selesai dengan cepat karena anggarannya memang besar. Dan nanti kita kolaborasi dari Pemkab, kita akan kolaborasi dengan TNI, kita ada program TMMD dan juga KB. Sekaligus nanti ya dana desa juga harus ikut support, dan di sisi lain kita akan nanti mungkin memindahkan bantuan ke pemerintah pusat karena banjir tahunan yang sudah terjadi puluhan tahun. Meski terjadi banjir, namun warga tetap bertahan di rumah berharap air segera surut. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten.